Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kini kami bersama-sama merindukan firman Tuhan berbicara kepada kami. Ya Roh Kudus, penolong kami dan penuntun kami kepada seluruh kebenaran, berkuasalah atas kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, begitu juga untuk setiap pendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Sabda Tuhan demikian. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Merespons pengampunan Tuhan. Bagi setiap orang yang sedang menanti putusan di pengadilan, tentu memiliki perasaan yang berbeda. Bagi mereka yang merasa bersalah, mungkin perasaannya sedang was-was menanti hukuman. Tetapi bagi mereka yang merasa tak bersalah, tentu mereka mengharapkan pembebasan. Lalu bagaimana dengan putusan dari Tuhan? Pemazmur sadar bahwa Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya, dan tidak seorang pun yang dapat meluputkan dirinya dari hukuman Tuhan. Karena itulah, pemazmur berharap kepada Tuhan yang berdaulat untuk menghukum dan mengampuni. Sebagai pengakuan akan kedaulatan dan kasih setia Tuhan, pemazmur yakin bahwa dalam keberdosaannya, pengampunan Tuhan pasti dinyatakan. Karena itulah pemazmur selalu menanti-nantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan, karena hanya daripadanya lah segala pembebasan dapat dinyatakan. Pengampunan Tuhan bukanlah hal yang pertama terjadi, tetapi sudah menjadi pengalaman yang berulang dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Berulang kali umat tidak setia bahkan berontak pada Tuhan, sehingga umat harus dihukum oleh Allah. Namun di hari-hari berikutnya, Allah kembali menyatakan pengampunannya setelah umat mendapat didikan lewat hukuman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keberdosaan kita pasti mengharapkan pengampunan dan pembebasan dari Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan sikap penyerahan diri. Kita mesti sadar bahwa kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu merespons kebaikan Tuhan dengan melakukan kehendaknya, dengan cara menjauhkan diri kita dari dosa. Tetaplah berseru kepada Tuhan dalam pelbagai peri hidup, terlebih ketika kita dalam kesesakan, atau lebih lagi ketika kita dalam keberdosaan kita. Percayalah, Tuhan memberi pengampunan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan memberkati kita melalui firman ini.
Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapa kami yang setiawan, kami boleh bersyukur kepadamu karena kami dimungkinkan Tuhan berseru kepadamu dalam segala keadaan kami. Terlebih lagi bahwa Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menyadari keberdosaan kami di hadapan-Mu dan selalu menanti rahmat-Mu, pengampunan-Mu. Dan dengan demikian kami bersuka cita karenanya. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu sejenak yang Tuhan beri. Biarlah setiap pendengar firman-Mu saat ini diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ada yang tengah berjuang untuk mencari nafkah, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Ada yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Anak-anak kami sedang berjuang dalam bangku pendidikan, mohon Tuhan menolong sehingga mereka boleh berhasil. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin bergumul oleh karena sakit penyakit. Nyatakanlah lawatan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada mereka. Mereka boleh memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang bergumul oleh karena COVID-19. Tuhan tolong mereka. Para medis yang tengah berjuang dalam berikan pertolongan bagi setiap pasien di rumah sakit, Tuhan kasihani mereka. Ya Tuhan Bapa di surga, ini doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Dengarkanlah kiranya dan sahuti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.